diingatkan oleh mungkin Roh Kudus ya. Saya diingatkan, ayo hidupkan kembali roh kamu ini yang mulai redup gitu ya. Kalau dulu mungkin saya pelayanan itu kemana-mana gitu kan, udah gitu menjangkau jiwa, wah semangat lah. Tapi akhir-akhir ini hidup saya hanya seperti biasa-biasa aja gitu ya. Tapi diingatkan oleh perkataan dari beberapa kali diingatkan terus, Roh Kudus ingatkan terus perkataan dari koordinator ibadah kita Kojo ya. Kojo itu selalu ingatkan, ayo jangkau jiwa, muridkan, baptis gitu kan. Terus saja itu kata-kata itu mengingatkan saya gitu kan. Sampai pada suatu ini saya ini berpikir gitu ya, saya mau menjangkau jiwa mulai gitu kan, menginjil gitu ya. Bermula dari Ii sahabat saya lagi kuliah dulu ya. Karena udah lama sekali jadi saya ini mempunyai kedekatan emosional gitu ya sama keluarga sahabat saya ini. Padahal sahabat saya ini udah pindah ke Surabaya ya. Bermula dari itu mungkin 2 tahun yang lalu ya, dia bilang, aduh ini merasa capek gitu, ini merasa lelah gitu. Padahal tokonya rame ya, tapi dia bilang begitu, kayaknya Ii udah gak mau lah, Ii mau pensiun aja. Umurnya saat itu mungkin 70-an lah ya. Saya bilang, Ii bersyukur Ii untuk segala sesuatu itu bersyukur. Kalau Ii gak ada kegiatan mungkin nanti Ii cepet pikun, nanti Ii juga ngerasa hidup Ii gimana gitu. Mungkin dia capek karena dia mengalami beban yang berat, menanggung jadi tulang punggung keluarga sekian puluh tahun mungkin ya. Itu 2 tahun yang lalu kejadiannya ya. Nah terus pada saat ini saya ingat, aduh saya harus datang deh ke ini, saya mau ngobrol gitu. Saya janjian, singkat cerita saya janjian ya. Karena saya pikir kita harus kejar waktu gitu. Waktunya gak lama ya, karena ini punya satu cici, dia meninggal mendadak 2 hari sebelum Sintiah lah. Dia meninggal, aduh saya bilang aduh Apit meninggal. Aduh saya kalau 2 tahun yang lalu saya peka mungkin saya bisa memenangkan 2 jiwa gitu kan. Hati saya ini ngerasa aduh, tapi saya bilang ada satu ya, inilah teman pelayanan, kakak rohani juga, gak bisa begitu katanya Sin, ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu gitu, jadi gak perlu disesalin, mungkin bukan waktunya Tuhan gitu ya. Singkat cerita saya datang, saya ngobrol, saya tahu kan karena kita beberapa kali ketemu, saya tahu lah masalah dari saya ini. Dia itu merasakan satu yang kosong di dalam hatinya. Mungkin secara materi dia tidak berkekurangan ya. Mungkin berlebihan karena saya tahu dari kuliah dulu, dari toko itu menghasilkan berapa gitu. Saya lihat tokonya cukup rame, tapi dengan berjalannya waktu sekarang mungkin karena yang dagangnya mainan anak-anak yang di tukang aromanis begitu ya. Dia dengan berjalannya waktu agak kurang. Tapi selama saya di toko itu beberapa jam, saya lihat langganan masih beli cukup banyak gitu kan. Saya bilang Ii harus bersyukur gitu. Kalau Ii capek kan ada ponakannya yang bantu ya. Iya kasih aja kepercayaan kepada Ci ini untuk bantu Ii bisa pergi. Saya bilang begitu kan. Tapi sayang Ii kalau misalnya toko ini sampai ditutup, saya bilang gitu ya, pokoknya Ii harus bersyukur lah intinya. Dan gitu saya juga ingatkan saya masuk juga, Ii merasakan kosong di jiwa Ii, hanya satu yang bisa mengisi itu yaitu Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Kebetulan ini agamanya kan agama Buddha ya, dia itu masih ada meja sembayangan orang tuanya gitu. Karena dia harus menjaga meja sembayangan, jadi dia itu berat hati gitu kan. Saya bilang Ii mulai sekarang Ii harus memikirkan diri Ii sendiri gitu kan. Karena mamahnya teman saya kan pindah ya ke Surabaya ikut anaknya gitu kan, menikah gitu kan. Mamahnya si ini juga dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan gitu.
Dia bilang, mau ikut ini aja katanya. Sampai rajin baca Alkitab. Itu juga meninggalnya mendadak berapa tahun yang lalu ya. Mungkin ada 5 tahun yang lalu ya. Tapi mengambil suatu keputusan yang benar gitu. Dia udah mulai mau ke gereja, mulai baca firman sampai akhir hayatnya sebelum dia sakit kan ini juga mendadak karena jatuh langsung nggak koma nggak balik lagi gitu ya. Nah ini harus ingat gitu, mamahnya ngomonglah teman saya ini El gitu ya, mamanya El itu mengambil keputusan gitu kan, yang benar gitu. Mau sampai kapan gitu? Aduh itu berat hati karena harus menjaga meja sembayangan, dia bilang begitu. Nggak apa-apa satu langkah saya bilang. Meja sembayangan ya kita jalan aja nggak masalah, yang penting diri dulu gitu kan. Diri ini mau kemana arahnya? Kalau merasa sekarang berjiwa berbeban berat sekian tahun, harus mulai ambil keputusan, saya bilang begitu. Mengambil keputusan yang benar untuk diri gitu. Iya Sin benar gini gitu ya. Dia bilang kita kan mulai ngomong, mulai sampaikan firman Tuhan. Udah gitu dia bilang, jadi waktunya ini kalau kita ngelihat waktu Tuhan itu kayaknya waktu Tuhan itu sangat pas gitu ya. Bilang, Sin saya juga sebenarnya minggu lalu diajak teman udah mulai ke gereja loh. Wah luar biasa gitu kan. Wah bagus satu nah gitu kan. Pas minggu depannya saya datang gitu kan. Hari Sabtu, dia Minggu kan berarti ke gerejanya saya hari Sabtu. Saya nyampaikan firman Tuhan, udah bisa baca Alkitab belum? Ya belum, mulai belajar. Saya downloadin audio Bible ya. Nah saya ajarin begini-begini, dengerin aja tiap pagi gitu kan. Saya bilang gitu, itu sekali saya datang udah gitu. Karena ini sebenarnya udah membuka hati ya. Saya bilang, mau nggak kita doa bersama? Mau katanya. Mau terima Tuhan Yesus nggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dia udah rindu, dia bilang mau gitu ya. Ya luar biasa, saya bilang, aduh waktu Tuhan gitu. Satu jiwa bertobat itu seluruh surga itu bersorak-sorai gitu ya. Walaupun ini harus belajar lah firman gitu kan. Tapi kita ini, saya ini pribadi juga saya melakukan follow up. Walaupun nggak tiap hari saya ketemu, nggak tiap minggu saya ketemu gitu kan. Tapi ini saya follow up gitu, saya kirim WA yang bersifat kerohanian, saya nanyain kabar. Dia juga kadang, tadi kemarin ini ke gereja nih, kaum wanita katanya. Saya bilang luar biasa gitu ya. Ya setahap-setahap, tapi dia udah mengaku Tuhan sebagai Juru Selamat. Dia mungkin langkah kedua nanti kita bilang meja sembayangan, karena meja sembayangan nantilah satu tahap. Pokoknya dia udah mengambil keputusan yang benar. Nah tugas kita semua juga mungkin ya belajar peka gitu. Peka itu untuk menjangkau jiwa itu nggak usah dari kita ngejangkau jiwa yang mana gitu. Kita ini mulai dari keluarga terdekat kita, orang yang kita kenal, tetangga kita mungkin, atau siapapun lah yang terdekat gitu. Tuhan akan tunjukkan gitu ya. Mari kita semua mulai menjangkau jiwa, memenangkan jiwa untuk mungkin orang yang udah jarang ke gereja, kita terus aja ngomong. Ini ada juga teman saya satu nih, dia udah lama gak ke gereja, susah diajak ke gereja. Tapi Roh Kudus bisa gerakan dia, malah dia yang ayo ke gereja jam berapa, gitu kan. Secara manusia saya hanya melakukan bagian saya gitu kan. Tapi Tuhan yang akan bukakan jalan demi jalan, tingkap demi tingkap, sampai satu jiwa ini bertobat, seluruh surga ini bersorak-sorai. Mungkin tugas dari kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita hidupkan kembali roh kita yang mulai redup, hidupkan kembali roh kita yang mulai padam. Kita ini berkejaran dengan waktu gitu ya. Mungkin itu kesaksian saya. Terima kasih.